Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan mendengarkan renungan malam. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang surga, kami mengucap syukur Engkau telah menyertai kami sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dekati kami Tuhan dan mampukan kami untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami dah mengucap syukur. Amin. Malam ini kita akan mendengarkan renungan malam dengan tema keputusan dalam mengikut Kristus yang diambil dari kitab Yosua 24 ayat 16-31. Demikianlah firman Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu." Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Serah, yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Saudara-saudari yang terkasih, tentunya sudah banyak keputusan-keputusan yang telah kita buat selama kita hidup di dunia sampai saat ini. Apa yang kita lakukan hari ini adalah hasil dari pilihan yang telah kita buat.
Apa yang kita rasakan dan nikmati hari ini adalah hasil dari keputusan-keputusan yang telah kita buat. Terhadap keadaan yang kita alami saat ini pun, kita diberikan banyak bentuk respon yang dapat kita pilih untuk kita lakukan. Demikian juga dengan bangsa Israel yang diceritakan dalam kitab Yosua 24 ayat 16 sampai 31. Yosua dalam hal ini mengajak bangsa Israel untuk mengambil sebuah keputusan dari antara dua pilihan, yaitu antara mengikut Allah yang menciptakan mereka atau mengikuti Allah-Allah lain. Oleh sebab itu, bagaimana respon bangsa tersebut terhadap pilihan yang diberikan oleh Yosua kepada mereka? Yang pertama, keputusan bangsa Israel untuk mengikut Tuhan. Ayat yang ke-16. Dari dua pilihan yang Yosua sampaikan kepada mereka, bangsa Israel mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Beribadah kepada ilah-ilah lain adalah kesukaan orang-orang Kanaan. Tentunya keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang harus bisa mereka pertanggungjawabkan. Yang kedua, alasan dalam mengikut Tuhan, ayat 17 sampai dengan 18, apa yang melatar belakangi bangsa tersebut dalam mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan? Keputusan tersebut diambil dengan melihat bahwa bangsa itu ada sampai saat itu semua adalah karena Tuhan. Sejak nenek moyang mereka sampai mereka akan memasuki tanah Kanaan, Tuhan menyertai mereka. Yang ketiga, komitmen dalam mengikut Tuhan. Ayat 19 sampai dengan 28. Ketika bangsa Israel berkomitmen untuk mengikut Tuhan, maka bangsa itu harus mengetahui bahwa dalam mengikut Tuhan bukan berarti mereka terlepas dari godaan, tetapi bagaimana mereka tetap berpegang teguh pada komitmen mereka itulah yang terpenting. Yang keempat, dasar dalam mengikut Tuhan. Ayat 29 sampai dengan 33. Mengikut Tuhan merupakan keputusan yang diambil secara pribadi dengan berlandaskan komitmen kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Bangsa Israel mengikut Tuhan bukan karena Yosua, tetapi karena Tuhan. Bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, keputusan untuk mengikut Tuhan adalah keputusan yang tepat. Banyak berapapun godaan yang datang kepada kita, ingatlah selalu akan keputusan yang sudah kita buat, yaitu mengikut Tuhan. Yang kedua, kesetiaan Tuhan yang kita rasakan hari lepas hari menjadi alasan bagi kita untuk tidak merubah komitmen kita dalam mengikut Tuhan. Yang ketiga, mungkin ada saatnya kita tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Namun bagaimana kita bangkit dan kembali kepada komitmen kita, itulah yang terpenting. Yang keempat, tidak ada pribadi manapun dan suatu apapun yang mendasari setiap komitmen kita selain pribadi Tuhan itu sendiri. Bukan karena orang tua kita, teman, atau saudara kita, namun hanya Tuhanlah yang mendasarinya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk senantiasa menjadi pengikut Kristus yang setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah membimbing kami pada saat ini di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan malam ini Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pengikut
Tuhan yang setia Bapa. Di dalam situasi apapun juga dalam pergumulan kami Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati pada saat ini Tuhan, kami akan istirahat malam. Kiranya Tuhan memberkati kami, biar kami boleh istirahat dengan baik, agar esok pagi mendapatkan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik lagi Bapa, untuk kami dapat menjalankan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, banyak sekali dosa yang telah kami perbuat Bapa, ampunilah kami, agar kami layak menerima berkat daripadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami doa mengucap syukur. Amin.